Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari hadas. Tahukah kamu arti hadas? Hadas artinya adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak sah atau dilarang untuk melakukan ibadah tertentu. Ibadah apa sajakah yang dilarang untuk dilakukan ketika kita sedang berhadas? Maka ibadah tersebut adalah ibadah sholat, tawaf, membaca Al-Quran, ataupun ibadah yang lainnya. Hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Tahukah anak-anak ibu di sini semuanya apakah itu hadas kecil? Hadas kecil ialah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu jika ingin melakukan ibadah sholat, tawaf, ataupun membaca Al-Quran. Cara bersuci dari hadas kecil ada dua caranya, yaitu yang pertama dengan cara berwudu dan yang kedua yaitu dengan tayamum. Dan tayamum ini dilakukan jika tidak ada air atau sedang dalam keadaan sakit. Adapun hal-hal yang menyebabkan kita berhadas kecil dan dapat membatalkan wudu adalah yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul kita, seperti kentut atau keluarnya angin dari dubur, atau baul. Apa itu baul? Baul itu adalah buang air kecil ataupun buang air besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hilang akal, baik karena tidur ataupun sebab lain seperti mabuk atau gila, yang menyebabkan seseorang batal wudhunya. Yang ketiga yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya tanpa adanya penghalang. Yang keempat yaitu menyentuh atau memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Baik itu kubul atau dubur sendiri ataupun kubul atau dubur orang dewasa maupun anak kecil. Itu tadi adalah hal-hal yang menyebabkan kita batal wudhunya, disebabkan oleh beberapa hal yang ibu sebutkan tadi. Dan itu membuat kita tidak boleh untuk sholat,
tawab ataupun membaca Al-Quran. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang apa itu hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi janabah. Ya, apa itu mandi janabah, Nak? Mandi wajib. Nah, jadi ketika seseorang itu sedang dalam keadaan berhadas besar, seseorang itu tidak boleh untuk melakukan ibadah sholat, tawaf, membaca Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar, Ibu? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fatahar, yang artinya jika kamu junub atau dalam keadaan berhadas besar, maka mandilah. Jadi itulah yang kita lakukan ketika kita berhadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar, itu yang pertama adalah karena seseorang itu meninggal dunia. Nah, jadi seseorang yang meninggal dunia harus mandi wajib. Nah, jadi seseorang yang meninggal dunia itu harus dimandikan oleh orang yang bertugas sebagai bilal mayit. Nah, untuk melakukan fardu kifayahnya, dan hukum memandikan orang yang sudah meninggal itu adalah hukumnya wajib, kecuali orang tersebut mati dalam keadaan syahid, maka tidak wajib untuk dimandikan. Oke, yang kedua adalah haid. Nah, haid, apa itu haid, Bu? Haid adalah keluar darah yang dialami oleh wanita dewasa, dan ini wanita dewasa ini akan mengalaminya pada setiap bulan. Oke. Yang ketiga yaitu nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh seseorang ibu karena ibu tersebut melahirkan ataupun bersalin. Oke. Itulah penjelasan Ibu tentang tata cara bersuci dari hadas. Ya, Nak ya. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya sudah paham apa itu hadas dan bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara mensucikan hadas itu, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Oke, baiklah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lainnya. Semoga yang Ibu sampaikan ini dapat dipahami. Oke, terima kasih. Kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.